Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya dari kelas 4D Manajemen, NIM 11910613638. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi saya bersangkutan dengan uang dan inflasi. Baru saja ekonomi dunia perlahan mulai berangsur pulih dari hantaman pandemi COVID-19, ancaman lainnya kembali menghantui. Kali ini dari bank asal Jerman Deutsche Bank yang memberikan ramalan yang mengkhawatirkan seputar atau soal inflasi. Jadi menurut riset para ekonom di bank investasi tersebut, kenaikan inflasi ini seperti bom waktu yang bisa memicu krisis ekonomi global, apalagi negara berkembang seperti Indonesia ya. A. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat, umumnya sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari. Uang sebagai persediaan alat digunakan untuk transaksi, salah satunya jenis kekayaan. B. Fungsi uang. Yang pertama itu satuan hitung. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, makna nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Dan yang kedua yaitu alat transaksi sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan. Dan yang ketiga itu penyimpanan nilai. Dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk menggali daya beli dari masa sekarang atau mendatang. C. Syarat-syarat uang. Yang pertama itu mudah dibawa, dan yang kedua dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, uang harus tahan lama agar tidak setiap saat diganti dengan yang baru. Dan yang keempat, nilai fisik, karena jika rusak atau robek akan menurunkan nilainya. Dan yang kelima, uang harus dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran. D. Arti penting uang. Yang pertama yaitu arti penting uang dalam produksi. Produsen memproduksi dan menjual barang dagangannya sehingga memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kepentingannya. Dan yang kedua itu arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi. Melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Kelancaran pada sistem pertukaran uang ini meningkat standar hidup masyarakat. Dan yang ketiga yaitu arti penting uang pada masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uang dagangannya atau dengan barang atau jasa. E. Jenis-jenis klasifikasi uang. Yang pertama itu ada uang kartal. Nah, uang kartal itu terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dicetak atau diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan yang kedua itu ada uang giral. Apa itu uang giral? Uang giral yaitu rekening giro masyarakat yang ada di bank-bank umum, di mana untuk penarikan dana-dana giro tersebut digunakan bread giro dengan cek, di mana cek juga merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai sekalipun tidak diterima secara umum. Dan yang keempat itu uang domestik. Nah, apa itu uang domestik? Uang domestik adalah uang yang hanya bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran atau pertukaran di dalam suatu negara kapan saja, karena uang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Dan yang keempat itu ada uang internasional. Uang internasional adalah mata uang yang bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di negara lain. F. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang menarik serta terus-menerus kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja menyeret harga barang-barang lainnya tidak bisa disebut inflasi. Nah, jadi inflasi ini adalah kenaikan barang secara umum dan global. Itulah yang disebut dengan inflasi. G. Macam-macam inflasi, yaitu di sini terdapat inflasi ringan, yaitu inflasi ringan di bawah 30% per tahun. Inflasi ringan adalah terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10 atau
30% per tahun, dan inflasi sedang yaitu 10% hingga 30% per tahun. Inflasi sedang adalah kenaikan harga antara 10% hingga 30% dalam 1 tahun. Dan yang ketiga itu inflasi berat, yaitu kenaikan harga antara 30% hingga 100% dalam 1 tahun. Dan yang keempat itu hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, di mana terjadinya lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah barang uang yang beredar terlalu banyak namun nilai mata uangnya turun secara drastis. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.